Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Dwi Jayani, NIM 19174011048. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen supervisi pendidikan dengan materi definisi supervisi pendidikan, prinsip-prinsip supervisi pendidikan, pengembangan supervisi pendidikan, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, pendekatan-pendekatan supervisi pendidikan, teknik-teknik supervisi pendidikan. Materi yang pertama adalah definisi supervisi. Supervisi dalam lembaga pendidikan adalah hal yang terpenting yang harus dilaksanakan karena akan berpengaruh terhadap kinerja seorang guru. Kinerja guru tersebut juga akan mempengaruhi hasil akhir dari pembelajaran peserta didik. Supervisi sendiri secara bahasa berasal dari kata super dan visi, yang memiliki arti melihat atau meninjau dari atas, menilik dan menilai dari atas, yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja seorang bawahan. Supervisi secara istilah adalah proses yang diharapkan untuk membantu guru dan pengawas lebih banyak tentang praktek mereka untuk mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk melayani orang tua, sekolah dengan baik, dan menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang efektif. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang pengertian supervisi. Yang pertama adalah Willem Manja yang mengatakan bahwa supervisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah Purwanto yang mengartikan bahwa supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Kegiatan supervisi dahulu dilakukan adalah inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penilaian. Ada beberapa prinsip supervisi. Yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah yaitu sistematis atau dilaksanakan secara terus-menerus, kontinu, teratur, objektif, demokratif, kooperatif, menggunakan alat, dan konstruktif dan kreatif. Yang kedua yaitu demokratis. Demokratif yaitu yang dimaksud di sini adalah menghargai harkat dan martabat seorang manusia sebagai individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu konstruktif dan kreatif, maksudnya adalah mendorong inisiatif untuk ikut aktif dan menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreativitas dengan kualitas mutu terjamin. Perkembangan supervisi. Supervisi pada zaman sekarang lebih memiliki ciri-ciri yang dinamis dan demokratis, yang lebih merefleksikan vitalitas pemahaman kepemimpinan yang berbobot. Supervisi modern memiliki karakteristik yaitu yang pertama, menciptakan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan di antara anggota stakeholder. Kondisi ini merupakan hal yang paling utama dalam melaksanakan supervisi, sebab dalam supervisi merupakan proses menyangkut aktivitas-aktivitas individu yang didasari oleh pengenalan dan hubungannya akrab. Yang kedua, demokratis. Demokratis dikatakan dapat mencerminkan dinamika, dapat mengerti dan memahami, sensitif, dan memegang peran kepemimpinan. Supervisi yang dinamis ialah supervisi yang aktif, kreatif, dan inisiatif dalam melaksanakan fungsinya. Yang ketiga adalah komprehensif. Supervisi berlangsung dari tingkat anak-anak hingga sekolah menengah atas. Di sekolah, supervisi tidak boleh berbeda jauh. Kesamaan yang dimaksud ini adalah untuk menjamin kontinuitas kurikulum sekolah dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas.
Hal ini akan memudahkan para siswa untuk mengembangkan diri melalui kurikulum. Selain komprehensif ditunjukkan kepada kurikulum, komprehensif juga ditujukan kepada personalia sekolah, mencakup kepala sekolah, guru, para pegawai, tata usaha, dan para siswa yang diarahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Supervisi pada masa mendatang. Ada dua tinjauan supervisi, yang pertama sudut profesional guru, yang kedua sudut politik negara. Atau yang satu lebih melihat kecenderungan supervisi terpusat pada pengembangan profesi pendidik, yang kedua lebih melihat kecenderungan itu bertitik pada pusat politik negara. Menghubungkan pendidikan dengan situasi negara, khususnya dalam bidang politik, melihat kecenderungan sekolah pada masa yang akan datang lebih banyak dikontrol oleh negara. Negara memandang pendidikan merupakan suatu alat yang vital untuk menatakan serta memajukan nusa dan bangsa. Pemerintah juga perlu mengawasi usaha sekolah agar anggota masyarakat dan yang diproduksi mampu mempertahankan kedaulatan negara, berdiri sendiri, dan tidak hanyut oleh pengaruh negara lain. Materi selanjutnya adalah tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi adalah membantu guru dalam melaksanakan pengembangan profesional guru sehingga guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisiensi. Tujuan lain dari supervisi adalah memberikan bimbingan kepada guru dan staf agar mampu meningkatkan kualitas kinerja guru sehingga dapat melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Dengan kata lain, tujuan dari supervisi adalah pertama meningkatkan mutu kinerja guru, yang kedua meningkatkan keefektifan guru sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah meningkatkan keefektifan dan keefisiensi sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi. Fungsi supervisi yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga menstimulasi usaha-usaha kreatif, yang keempat memperluas pengalaman guru-guru, yang kelima memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar. Fungsi supervisi yang ketujuh yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf atau guru. Yang kedelapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar seorang guru. Pendekatan dalam manajemen supervisi. Yang pertama, pendekatan klinis. Dalam pendekatan ini lebih terfokus pada guru sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas mengembangkan kemampuan guru untuk bertanggung jawab, menganalisis kinerja mereka, terbuka dalam membantu orang lain, dan mengarahkan diri sendiri. Dilakukan dalam bentuk proses tatap muka yang memungkinkan supervisor dan guru secara bersama untuk membahas dan menganalisis masalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dan dapat menemukan atau mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu supervisi pengembangan. Dalam pendekatan ini lebih berbasis pada pengembangan seorang guru. Guru sebagai individu yang berada pada berbagai tahap pertumbuhan dan pengembangan. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa guru memiliki beragam pengalaman,
kemampuan, dan tingkat pengembangan karir yang berbeda. Ada beberapa jenis pendekatan pengembangan ini, yaitu direktif, non-direktif, dan kolaboratif. Yang pertama yaitu pendekatan direktif atau directive approach adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Yang kedua yaitu pendekatan supervisi non-direktif atau non-directive approach adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung. Pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam pelaksanaan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Teknik-teknik dalam supervisi. Yang pertama, teknik individual. Teknik individual ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Teknik ini digunakan apabila masalah yang dihadapi bersifat pribadi, apalagi khusus, seperti kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Kunjungan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh supervisor dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan bertujuan untuk membantu guru dalam menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama pembelajaran. Observasi kelas yaitu supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk membantu untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran. Kunjungan kelas dan menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri, guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang dimana dapat memberikan nilai tambahan pada hubungan dan supervisor tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Teknik supervisor yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok, seperti kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium, dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, termowisata, kuliah studi, diskusi panel, perpustakaan, organisasi profesional, buletin supervisi, pertemuan dosen atau instruktur. Kesimpulan dari materi ini adalah supervisi merupakan pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Tujuan supervisi pendidikan ialah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan peningkatan profesi mengajar. Prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan adalah ilmiah, demonstrasi, kontektif, dan kreatif. Perkembangan supervisi pendidikan pada zaman sekarang lebih bersifat dinamis dan demokratis, sedangkan perkembangan supervisi pada masa mendatang lebih bersifat kepada politik, yaitu sekolah lebih banyak dikontrol oleh negara. Pendekatan-pendekatan dalam supervisi seperti klinis dan pengembangan. Teknik-teknik dalam supervisi seperti individual dan kelompok.
Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.